Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak dosen, Bapak David Ferianto, ST, MEng, PhD, dan juga teman-teman semuanya. Perkenankanlah saya Miftahul Huda dengan NIM 4132111020 akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya dengan judul analisa penyebab terjadinya kebocoran valve pada silinder head tipe KY6. Proposal metodologi penelitian ini saya lakukan di bawah bimbingan Bapak David Ferianto, ST, MEng, PhD. Pada presentasi kali ini terdapat beberapa daftar isi, diantaranya latar belakang, kajian pustaka, dan juga metodologi penelitian. Baik, kita mulai ke latar belakang. Industri perakitan sepeda motor terbesar di Indonesia memiliki komitmen untuk memproduksi sepeda motor berkualitas tinggi dan memastikan bahwa semua komponen yang digunakan memenuhi standar kualitas yang ketat. Silinder head merupakan salah satu komponen penting dalam mesin pembakaran internal, termasuk pada mesin tipe KY6, yang berfungsi sebagai penutup silinder sekaligus sebagai tempat katup masuk intake, katup buang exhaust, dan juga injektor bahan bakar. Penelitian terkait kerusakan dan kebocoran pada valve silinder head telah banyak dilakukan. Menurut M. Lutfi Hakim, 2023 menemukan bahwa kebocoran pada silinder head disebabkan oleh pemasangan gasket yang tidak tepat, fitting valve yang rusak, dan perawatan yang tidak sesuai jadwal. Kelemahan dari penelitian terdahulu sebagian besar berfokus pada aspek perawatan dan kondisi operasional mesin. Potensi peningkatan yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap kemungkinan adanya benda asing yang terperangkap di ruang bakar silinder head yang baru diproduksi. Hal ini penting karena kebocoran valve pada mesin yang baru diekspor menunjukkan adanya masalah yang terjadi sebelum penggunaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada penggunaan makro dan mikrostruktur silinder head melalui analisis metalografi untuk mengidentifikasi potensi penyebab kebocoran valve akibat kontaminasi yang tidak terdeteksi pada tahap produksi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Kebocoran pada valve silinder head tipe KY6 disebabkan oleh adanya benda asing yang terperangkap di ruang pembakaran yang muncul selama proses produksi. 2. Kualitas material dan proses produksi silinder head tipe KY6 berkontribusi terhadap terjadinya kebocoran valve yang mempengaruhi performa mesin. 3. Analisis makro dan mikrostruktur silinder head dapat mengidentifikasi potensi penyebab kebocoran valve yang diakibatkan oleh kontaminasi partikel. Kemudian tujuan penelitian yang saya lakukan ini adalah 1. Untuk menganalisis penyebab kebocoran pada valve silinder head tipe KY6 disebabkan oleh adanya benda asing yang terperangkap di ruang pembakaran. 2. Untuk mengevaluasi kualitas material dan proses produksi silinder head tipe KY6 dalam kaitannya dengan kebocoran valve yang mempengaruhi performa mesin. 3. Untuk melakukan pengamatan makro dan mikrostruktur silinder head untuk mengidentifikasi potensi penyebab kebocoran valve akibat kontaminasi partikel. Kemudian masuk ke kajian pustaka. Proses produksi. Proses produksi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi melalui berbagai tahap yang saling berkesinambungan. Tahapan proses produksi silinder head. Silinder head adalah salah satu komponen penting pada mesin kendaraan yang berfungsi untuk menutup bagian atas blok silinder dan menjadi tempat dudukan sistem katup. Pembuatan silinder head melibatkan beberapa tahapan utama yaitu casting, machining, dan juga assembly engine.
Motor bakar. Motor bakar adalah salah satu jenis dari mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Motor bensin 4 langkah. Motor bensin 4 langkah merupakan salah satu jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang bekerja berdasarkan siklus termodinamika Otto. Prinsip kerja motor bensin 4 langkah. 1 langkah hisap atau intake stroke, 2 langkah kompresi atau compression stroke, 3 langkah tenaga atau power stroke, 4 langkah buang atau exhaust stroke. Bagian-bagian motor bensin 4 langkah dapat dilihat seperti pada gambar di bawah. Kita bisa lihat seperti ada silinder head, silinder block, juga intake valve, dan juga exhaust valve, connecting rod, crankshaft, camshaft, spark plug, atau busi piston, crankcase, dan juga komponen-komponen yang lain. Prinsip kerja silinder head. Ketika poros engkol berputar, maka akan menyebabkan roda gigi antara ikut berputar. Karena roda gigi antara menghubungkan poros engkol dan crankshaft, maka camshaft juga akan ikut berputar. Berputarnya camshaft pada saat tertentu akan menyebabkan noken as mendorong tapet naik menekan push rod yang ada di atasnya. Push rod akan menekan rocker arm sehingga katup akan terbuka. Jika camshaft terus berputar, maka knob juga akan berputar, sehingga tapet dan push rod akan bebas, dan akan kembali ke bawah karena adanya tekanan bekas pada katup. Setiap camshaft berputar 1 kali, akan membuka dan menutup katup hisap dan katup buang 1 kali pada setiap 2 putaran poros engkol. Prinsip kerja mekanisme katup. Menurut Aris Munandar 198167, katup dibuka oleh tuas yang menekan katup yang digerakkan oleh poros dengan perantara tapet dan batang penekan. Tuas merupakan alat pengubah arah gerakan. Tuas tersebut dapat berdayun pada batang tuas. Poros cam digerakkan oleh poros engkol dengan perantara transmisi roda gigi atau rantai. Kecepatan putaran poros adalah setengah kecepatan putaran poros engkol, dan katup buang digerakkan melalui batang tekan batang tuas. Batang tuas pada umumnya terletak pada sebuah pemegang roll yang mengatur roll menuruti sebuah lintasan yang lurus. Batang tekan dan batang tuas digerakkan oleh knob. Proses terjadinya kebocoran valve. Kebocoran valve pada silinder head terjadi ketika katup tidak dapat menutup dengan sempurna pada dudukan valve seat, sehingga menyebabkan campuran udara bahan bakar atau gas buang keluar dari ruang bakar. Akibatnya tekanan kompresi menurun, tenaga mesin berkurang, dan konsumsi bahan bakar meningkat. Rahmawati 2021. Kebocoran valve dapat terjadi karena berbagai faktor mekanis dan material yang mempengaruhi kinerja sistem katup dalam mesin, mulai dari kerusakan pada komponen valve itu sendiri hingga kerusakan akibat kontaminasi partikel asing seperti ferrous chip. Bishop 2017. Deformasi material valve. Menurut Manen 1997-615, material valve harus memberikan cukup tahanan terhadap pengaruh yang korosif, sedangkan kekuatan bahan katup akibat suhu tinggi tidak boleh berkurang terlalu banyak. Biasanya material valve terbuat dari baja karbon rendah dan kualitas baik dan tidak terlalu lembek. Baja tuang tersebut mempunyai kadar krom tinggi 8-12% dan juga kadar silikum yang tinggi. Jika material pada valve dan dudukannya tidak memiliki kekerasan dan ketahanan yang cukup, maka permukaannya bisa mengalami deformasi, sehingga menyebabkan kebocoran. Kontaminan chip ferro. Kontaminan ferrous chip ke dalam ruang bakar juga dapat merusak permukaan valve dan valve seat. Ferrous chip adalah partikel logam kecil yang dihasilkan selama proses machining atau dari keausan komponen mesin. Ketika partikel ini masuk ke ruang bakar, mereka dapat merusak permukaan valve dan valve seat, sehingga menyebabkan kebocoran. Partikel tersebut biasanya berasal dari kurang optimalnya sistem filtrasi udara atau pelumas. Widodo 2019. Keakurasian mesin leak tester valve.
Mesin leak tester valve adalah alat yang berfungsi untuk memeriksa kebocoran ruang bakar pada silinder head. Dalam hal ini, silinder head disebut dengan benda kerja atau benda yang diuji. Leak tester banyak digunakan dalam dunia industri untuk menentukan akurasi kebocoran pada produk. Salah satunya adalah memeriksa komponen otomotif yang memiliki fungsi sebagai tempat mengalirnya suatu fluida atau fluida bertekanan. Mesin uji kebocoran terdiri dari beberapa bagian yang saling mendukung, sehingga terbentuknya suatu sistem yang dapat memproses dan beroperasi sesuai dengan tujuan mesin uji kebocoran untuk mendeteksi kebocoran pada suatu ruang produk. Cara kerja MC Air Leak Tester Valve. Cara kerja mesin leak tester menggunakan metode differential pressure leak test, yaitu metode pengujian dengan memberikan tekanan ke master work dan work atau benda yang akan diuji. Tekanan yang diberikan ke master work dan work sama. Tahapan yang dilakukan pada proses differential pressure air leak test adalah pressurizing, balancing, dan detection. Proses yang dilakukan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah proses pressurizing proses, kemudian ada balancing proses dan juga detection proses. Kerangka berpikir peneliti. Pertama, chip ferro dihasilkan dari proses produksi machining cylinder head. Kemudian kontaminasi chip ferro di ruang bakar mengganjal valve untuk menutup rapat. Deformasi permukaan valve akibat terganjal chip ferro. Kemudian terjadilah kebocoran valve cylinder head. Akibat kebocoran itu menimbulkan pengaruh yang ditimbulkan akibat kebocoran valve. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi kebocoran valve sehingga silinder head dapat bekerja optimal. Metodologi penelitian yang digunakan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Alat dan bahan alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya cutting wheel untuk membelah silinder head, pressure gauge compression untuk mengukur tingkat kompresi suatu mesin, kemudian mikroskop optik untuk mengukur untuk melihat sampel yang akan dianalisa, mikrospektrometer, dan juga MISTAR. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah silinder head clam market yang mengalami cacat kebocoran valve. Observasi, pengamatan yang berkaitan dengan proses produksi silinder head, terutama di area casting, machining, dan AC engine untuk mengumpulkan data potensi penyebab kebocoran valve. Cek kondisi awal, pengukuran kompresi menggunakan pressure gauge compression pada silinder head clam market yang mengalami cacat kebocoran valve. Kemudian pengujian performa, peneliti melakukan tes terulang menggunakan mesin leak tester pada silinder head clam market yang mengalami cacat kebocoran valve. Kemudian pengujian sampel yang diduga terdapat kontaminan chip ferro yang telah ditester ulang itu, kemudian dilakukan pengamatan dan pengujian metalografi menggunakan mikroskop optik. Kemudian analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah deskriptif kualitatif. Demikian presentasi proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Analisa Penyebab Terjadinya Kebocoran Valve pada Silinder Head Tipe KY6. Saya berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas produksi silinder head tipe KY6, khususnya dalam meminimalkan resiko kebocoran valve. Terima kasih banyak. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.